Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya sudah berada di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Ringgit. Nah, pada pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batu Ringgit terkait dengan pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan dilema etika. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sastra Yoga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangsem. Nah, pada pagi ini saya sudah bersama Bapak Iketut Paga, Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Batu Ringgit. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Iketut Paga terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, di mana Bapak Iketut Paga di sini sebagai kepala sekolah tentunya sudah pernah mengalami terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Selamat pagi Pak Ketut. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Ketut? Sehat. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ketut luangkan. Hari ini yang tujuan untuk mewawancarai Pak Ketut terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah SD 2 Negeri. Pertanyaan pertama dulu Pak Ketut, oke, langsung saja nih. Nah gini Pak Ketut, pertanyaan pertama terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau menentang moral di sekolah ini? Pengambilan keputusan. Ya, terima kasih atas waktunya. Dalam hal pengambilan keputusan tentunya karena di sini ada tingkat SD, banyak kasus yang saya hadapi, tetapi jadwal khusus mengenai pengambilan keputusan itu tidak betul dan tidak ada, karena di SD kan ada guru bimbingan khusus yang ada. Hanya kita mempelajari dan merefleksi kasus yang ada sebagai perbaikan nantinya pengambilan keputusan atau kasus-kasus yang akan kita hadapi. Kita hanya merefleksi dari kasus yang sudah ada. Berarti terkait dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kalau di SD kasus-kasus itu jarang terjadi Pak Ketut. Tapi jika misalkan ada kasus itu kita refleksi dari kasus-kasus sebelumnya. Nah, berikutnya Pak Ketut. Nah, selama ini bagaimana Pak Ketut cara Pak Ketut dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak Ketut. Ada yang kepentingan benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, terima kasih. Tentunya dalam program yang seperti itu kita dituntut berpikir jernih, matang, dan setiap pengambilan keputusan itu saya selalu mengedepankan musyawarah. Ya, tentunya dengan beberapa pihak, tentunya dengan dewan guru yang sudah senior, sudah itu orang tua murid dan sebagainya. Saya memberikan musyawarah karena di sini saya ambil saja contoh satu kasus saja ya. Misalnya kita menjelang kenaikan kelas, sudah itu di semester 1 anak itu pun tidak masuk, full tidak masuk, tapi kita harus menaikkan dia. Di semester 2 dia masuk, dia harus ngasih rapor dan menaikkan dia. Di sana kita harus berpikir bagaimana caranya. Kalau kita teruskan nanti berimbas pada anak, nanti ada anak yang lain ikut seperti itu. Mungkin itu sebagai pembelajaran kita musyawarahkan dengan sebaik mungkin dengan pikiran. Berarti salah satu proses yang Pak Ketut sampaikan tersebut merupakan real yang sudah dialami dan diputuskan pada saat memutuskan apakah siswa itu naik kelas atau tidak diputuskan secara sendiri, tapi dimusyawarahkan bersama dengan guru serta orang tua atau komite yang ada. Jadi berikutnya Pak Ketut, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ketut lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya, seperti tadi kasus dilema etika itu secara khusus di sekolah kami karena tingkat SD tidak memiliki guru BK seperti tingkat lain SMP, SMK, namun tetap prosedurnya kita mengklarifikasi dulu kasus itu, yaitu kita membawa ke media musyawarah, organisasi dengan kalau bila perlu kepentingan pendidikan yang lainnya, misalnya nanti komite atau tokoh masyarakat, kita lakukan mediasi di sana supaya nantinya kita menemukan titik
dari pengambilan keputusan baik apa tidaknya nanti atau tidak merugikan pihak lain. Berarti di sini langkah prosedur yang sudah jelas di tadi, kita mengklarifikasi dulu masalah itu baru dimusyawarahkan. Setelah itu ya kita putuskan bersama, ya ini kepentingan bersama juga. Jadi pertanyaan berikutnya Pak Ketut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ketut anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Artinya seperti ini, ketika mendapatkan sebuah kasus, kira-kira apa saja yang bisa Pak Ketut pertimbangkan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan? Terima kasih. Dan tadi kita prosedur yang jelas, sudah itu ada musyawarah. Kita lagi tidak berkata sudut pandang dari kasus tersebut dulu. Kita cari solusinya, langkah-langkahnya lebih awal. Jangan semata-mata kita menemukan kasus, menjas langsung memutuskan. Oh ini salah, ini tidak boleh. Makanya kamu tidak naik kelas sekarang karena nilai kamu di semester 1 tidak ada. Padahal seputar murid sekarang di zaman sekarang seperti kurikulum merdeka itu harus dinaikkan, ya SD harus naik. Nah di sana kita berpikir prosedur yang tepat bagaimana. Tentunya kita harus seperti tadi melibatkan banyak pihak untuk mengambil keputusan itu dengan baik dan matang. Berarti prosedurnya Niki kita tidak boleh menjudge siswa itu bodoh, siswa itu nakal, tapi kita tetap mencari dari sudut pandang siswa itu sendiri apa sih penyebab permasalahannya sehingga siswa bisa berperilaku seperti itu, dan nantinya akan kita bisa juga mengambil keputusan yang terbaik buat siswa. Itu Pak Ketut. Berikutnya Pak Ketut. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan, nah kira-kira tantangan seperti apa yang Pak Ketut alami di sekolah ini agar nanti terkait dengan kasus-kasus dalam etika yang ada, tantangannya Pak Ketut. Tentunya tantangan itu lumayan banyak lah. Pertama dari pihak kita sebagai guru, saya selalu pimpinan. Ada yang senior, ada yang junior, ada yang sudah pengalaman dan belum. Tentunya yang sudah pengalaman kita tidak lepas juga, karena kalau dulu pengalaman mereka mengajar seperti zaman dulu kan dia langsung hukum, langsung ngejas, oh ini salah, ini tidak benar. Kalau zaman sekarang kan tidak boleh. Kita sekarang tidak membolehkan untuk menghukum anak dalam bentuk apapun. Itu tantangan bagi kita untuk yang senior, bimbing yang senior. Yang mudah-mudahan tentunya kita menggali supaya mereka mau bergerak dan tergerak. Bagaimana sih caranya menyelesaikan kasus yang baik dan benar? Jangan semata-mata kita mengambil keputusan sekarang diambil, tidak memikirkan hari esok. Mungkin kedepannya bagaimana dan apakah ini tidak berkaitan dengan anak-anak yang lain. Kalau anak seperti ini nanti ikut anaknya kita lakukan seperti itu, mungkin dia sama nanti anak-anak. Karena anak-anak itu kan banyak itu. Kalau kita mengejar langsung dihukum, bisa besok dia tak mau sekolah, dia tak mau sekolah dan sebagainya. Bisa orang tuanya merasa tidak enak dan sebagainya, dia pindahkan anaknya ke kota atau ke tempat istilah seperti itu. Mungkin kita mempelajari dulu sikap-sikap teman, sebaya dan sebagainya. Berarti terkait dengan tantangan dalam mengambil keputusan dari kasus dalam etika, karena ada perbedaan generasi, perbedaan generasi antara guru yang senior, guru yang muda. Berarti sekarang harus kita menyamakan persepsi gimana caranya agar nanti kita bisa mendidik siswa dengan baik serta bisa mengambil keputusan yang tentunya bagi pada murid juga. Berikutnya Pak Ketut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan etika? Apakah nanti dalam penyelesaian kasusnya bisa langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, serta adakah prosedurnya gitu Pak? Ya, seperti tadi kita tetap menjalankan musyawarah mufakat. Prosedur yang jelas memang karena kasusnya ini mentah-mentah seperti kasus pembulian dan sebagainya yang dilakukan oleh anak, pasti kita langsung mencari akar permasalahannya. Kalau kasus-kasus yang dilema etika yang lain seperti dia tadi tidak mau sekolah dan sebagainya, apa yang dilakukan, kita mengambil suatu inisiatif, kita rapatkan dulu, besoknya kita jajaki ke rumah, kita menjajaki bagaimana sih sebenarnya di rumah, apakah ini kasus di rumah apa di sekolah. Kita cari klarifikasi dulu,
Kalau memang di rumah dia ada ekonomi tidak mau sekolah, kita bantu. Seperti kasus sudah saya ceritakan Niki, anak itu tidak mau sekolah kelas 1 gara-gara dia tidak punya baju seragam. Intinya dia masuk, berarti temannya baju seragam dia tidak. Itu menyebabkan dia minder, dia tidak masuk. Ada rasa malu. Ya, makanya saya lagi ke sekolah, ke rumah, bagaimana bu, orang tuanya dan sebagainya. Oh ini tuh seragam tidak punya, karena ekonomi, biaya dan sebagainya. Oh solusinya gini, bu, mari kita duduk bersama. Boleh baju seragam sudah siap di sekolah, boleh dicicil berapapun punya uang, boleh. Kan sementara anak tersebut mau dia sekolah sudah semester 1 pun walaupun setengah semester 1 tapi dia sudah itu mungkin Berarti di sini memang kita sebagai pemimpin harus bisa menelusuri terkait bagaimana dari akar-akarnya kita tahu, agar nanti kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk siswa tersebut nanti agar bisa bersekolah dengan juga. Pertanyaan berikutnya Pak Ketut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus di daerah ini? Ya, terima kasih. Tentunya faktor yang dukung sekali teman. Karena setiap hari kita interaksi dengan teman-teman senior dan teman-teman yang muda yang memiliki ilmu-ilmu yang kekinian, karena mungkin ilmu yang senior itu dia prakteknya, mungkin ilmu yang senior dia akan bukan teori kita lakukan, kita tetap sosialisasi bila perlu, karena setiap bulan kan ada rapat rutin, kita tetap fokuskan di sana bagaimana misalkan kasus pembulian dan sebagainya, karena sekarang gencar-gencarnya ada tim kita namanya tim untuk mengerti rasa itu anti pembulian. Kita terpolarisasi, itu dukungan dari teman-teman juga, ada dukungan dari pihak kepolisian juga, sudah pernah sosialisasi 2 kali dan sebagainya, yang menyampaikan tidak kerasan bagaimana yang harus dilakukan yang tepat dan sebagainya supaya tidak terjadi pembulian. Itu juga sangat mendukung bagi kami sosialisasi dari pihak yang terkait. Berarti terkait dengan pengambilan keputusan di sini ada kolaborasi antara pimpinan sebagai kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan sekolah, rekan-rekan sejawat juga, agar nantinya apapun kasus-kasus tersebut bisa dikerjakan dengan baik dan bisa diambil keputusannya juga. Terakhir Pak Ketut, nah dari obrolan kita tadi terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik serta kasus-kasus yang sudah Pak Ketut pernah tangani, prosedurnya, waktu pemecahannya. Nah dari semua itu, pembelajaran apa yang kita dapat atau Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak sudah mengambil keputusan tersebut atau sudah memberikan keputusan dari kasus-kasus yang sudah pernah Bapak tangani? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pembelajaran saya dapat dari penyelesaian kasus yang bisa dilakukan dan setelah dilakukan mendapatkan respon yang baik dan positif, rasanya pertama rasa lega dulu. Rasa lega saya sudah dapat menyelesaikan sebuah kasus sehingga antara pihak yang terkait dengan kasus tersebut tidak merasa dirugikan. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya karena bisa membawa dengan anak-anak bahwa anak-anak itu perasaannya bagaimana saat dia kasus. Saya merasa ikut terjun seperti anak-anak. Jangan kita terjun sebagai dewasa, karena pikiran dewasa kan mainnya sekarang harus sekarang. Nanti dia tidak mau mendidikan hari esoknya. Jadi kita pelajari sifat-sifat karakteristik anak, karena karakteristik anak itu sangat berbeda. Karena dari sini dia masih banyak suka bermain, bermain. Kita bagaimana kita ajak bermain dulu. Seperti sekarang dari 7 bulan saya sudah di sini, saya menerapkan proses belajar mungkin di Gujarat Buada, proses KSI dan PSI dengan stop itu. Alhamdulillah dengan dengan teman-teman bersyukur karena tingkat kedisiplinan anak-anak sangat sekarang bertambah itu. Makanya disiplin anak-anak sangat bertambah, tidak ada lagi. Nah, ada sedikit memang pembulian tidak begitu, sehingga saya terus menerapkan dan ini dan konsisten terus menerapkan itu. Setiap menjelang masuk pagi hari saya terapkan. Jadi luar biasa sekali Pak Ketut terkait dengan refleksi dari Pak Ketut pada saat melaksanakan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang Pak Ketut lakukan itu sebisa mungkin agar kedua belah pihak supaya
yang menjadi masalahnya itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada gap lagi antara permasalahan-permasalahan yang sudah yang ada tadi. Ini luar biasa Pak Utut. Pak Utut, demikian yang bisa saya tanyakan terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan di SD Negeri 2 Batu Ringit. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat bagi saya yang masih belajar terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan. Nah, semoga nanti ketika sudah selesai dari sini saya juga bisa mempelajari dan bagaimana bisa mengambil keputusan dengan baik bersama juga teman-teman yang lainnya. Jadi, terima kasih Pak Utut atas waktunya. Demikian diskusi yang sudah saya lakukan bersama Bapak Ketut Pagar, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batu Ringit. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam Guru Penggerak. Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sastra Yoga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangasem. Pada siang hari ini, saya bersama Bapak Nyoman Suarsana, selaku Kepala SMK Negeri 1 Kubu. Hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika sebagai seorang pemimpin. Selamat siang, Bapak Nyoman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Nah, tujuan saya di sini adalah saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral di SMK Negeri 1 Kubu. Jadi langsung saja Pak Manggil. Yang pertama terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah pernah dilakukan di sekolah. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi antara kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih kepada saya terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Intinya ada dua permasalahan yang memang sering terjadi di sekolah, baik itu menyangkut Bapak Ibu guru, pegawai, kemudian yang paling sering terjadi adalah ada siswa di sekolah. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan, ada permasalahan menyangkut tentang permasalahan rujukan moral dengan dilema etika. Seperti diketahui bahwa dilema etika di sana terjadi dua pihak yang sedang mengalami permasalahan, umumnya seperti itu. Tetapi satu pihak terdapat nilai kebenaran, di satu pihak juga mengandung nilai kebenaran. Nah, memang permasalahan dilema etika istilahnya sulit sih tidak untuk memutuskan, hanya memerlukan keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Intinya yang satu mengandung nilai kebenaran, benar adanya pihak yang satu atau pihak yang kedua juga mengandung nilai kebenaran, hanya saja ada nilai pertentangan dengan pihak sekolah. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan memang harus diperlukan istilahnya pertemuan-pertemuan dengan para wakil, kemudian harus juga dengan Bapak Ibu guru. Nah, terkait dengan rujukan moral, ada dua belah pihak yang memang sedang bermasalah. Yang satu benar, yang
hari satu memang sudah salah. Nah rasanya yang sulit memang diputuskan lebih cenderung kepada ilmu etika. Contoh seperti saya sampaikan saja salah satu permasalahan yang memang sudah bisa diputuskan dengan baik oleh pihak sekolah, sementara kedua belah pihak sudah menerima dengan catatan walaupun bertentangan dengan aturan yang ada di sekolah. Ada salah satu siswa yang semula siswa itu tidak pernah mengalami permasalahan di semester yang pertama. Kemudian di awal semester yang kedua, siswa itu sering tidak masuk ke sekolah. Nah, sehingga pihak sekolah perlu mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Setelah melaksanakan kunjungan rumah, ternyata memang benar siswa itu jarang sekolah. Tetapi setelah tim dari sekolah melihat keadaan yang ada di rumahnya, dengan orang tua ibu kandungnya sakit parah, kemudian sangat memprihatinkan karena memang penyakitnya sudah kronis. Di satu sisi orang tua menginginkan supaya siswanya untuk sementara tidak hadir ke sekolah untuk merawat ibunya yang sedang sakit parah di. Nah ini salah satu permasalahan termasuk pada ilmu etika. Sama-sama mengandung kebenaran. Sekolah sudah benar untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Tetapi di sisi lain, situasi di rumah saat itu memang mengandung nilai kebenaran. Ada nilai kemanusiaan, ada nilai kasih sayang. Nah, sehingga ini dilema bagi sekolah. Dengan permasalahan seperti itu, saya selaku kepala sekolah, pihak yang bertanggung jawab di sekolah, sudah barang tentu memutuskan permasalahan seperti ini tidak serta-merta langsung diputuskan ketika tim datang ke sekolah. Nah, sehingga inilah perlu permasalahan ini disampaikan kepada jajaran wakil, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang membidangi, kemudian wali, kemudian BK, duduk bersama, bila perlu dengan wakil kepala sekolah yang lainnya, dengan menyampaikan bahwa sudah terjadi, sudah ada identifikasi terjadi permasalahan dilema etika di sekolah. Sama-sama benar, tetapi harus diambil keputusan yang bisa memuaskan kedua belah pihak, walaupun nanti keputusan yang diambil bertentangan dengan aturan sekolah. Itulah namanya dilema etika. Tidak hanya kepada tatanan wakil kepala sekolah, karena yang utama proses pembelajaran itu adalah Bapak Ibu guru. Sehingga itu juga dibicarakan dengan Bapak Ibu guru melalui Bapak Ibu guru, mendiskusikan terkait masalah dilema etika yang ada menyangkut tentang siswa tersebut. Dengan catatan di sana ada nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Nah, sehingga dengan penyelesaian permasalahan seperti itu, musyawarah untuk mufakat, keputusan bersama sudah memperhitungkan sisi baiknya, sisi buruknya siswa itu tetap bersekolah di negara satu, kemudian diberikan kesempatan untuk pembelajaran yang lain di sekolah, apalagi di dalam kurikulum
merdeka, siswa diberikan kesempatan penuh untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Nah itu kira-kira terkait dengan identifikasi masalah, apakah itu masalah dilema etika dan rujukan moral. Atau sudah barang tentu lebih sulit memberikan keputusan kepada dinamika etika. Kalau rujukan moral itu kan sudah mana yang benar, mana yang salah. Nah sudah jelas kalau ada pihak yang salah karena memang aturannya di sekolah seperti itu ya, tidak memutuskan secara otoriter, pihak sekolah juga memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apakah itu ada masalah di etika, termasuk juga ada masalah rujukan. Berarti dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, kita sebagai pimpinan, Bapak sebagai pimpinan ada kompromi di sana terkait dengan rasa kemanusiaan, karena di masing-masing sisi antara siswa yang bermasalah misalkan dengan pihak sekolah itu posisinya sama-sama benar, sama-sama harus dilaksanakan. Makanya harus ada kompromi untuk pengambilan keputusannya. Itu Pak Mandi. Berikutnya Pak, kira-kira selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, bagaimana cara pengambilan keputusannya? Jika nanti Pak Man dihadapi oleh kasus dilema etika seperti yang Pak Man jelaskan tadi. Seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya sampaikan bahwasanya selaku kepala sekolah ada kalanya keputusan-keputusan yang diambil itu bisa langsung diputuskan oleh kepala sekolah. Ada kalanya keputusan-keputusan yang diambil itu melalui sebuah tahapan. Seperti tadi, utamanya terhadap permasalahan-permasalahan dilema etika yang ada di sekolah. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah dimusyawarahkan, sudah diketahui oleh pihak sekolah, apakah itu dari unsur wakaf, kemudian dari Bapak Ibu guru, melalui sebuah rapat dalam mengambil keputusan. Nah sehingga keputusan yang diambil untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan dilema etika dan rujukan moral ini lebih banyak mengedepankan musyawarah dan mufakat. Jadi sekali lagi, karena dengan sudah musyawarah dan mufakat, baik buruknya keputusan yang kita ambil itu sudah memang betul-betul dipikirkan akibat kedepannya yang ditimbulkan. Tetapi perlu diingat bahwa ada permasalahan dilema etika dan rujukan moral ini karena memang mengandung nilai-nilai yang memang harus diselamatkan, seperti tadi ada rasa keadilan, kemudian ada rasa kasih sayang, ada rasa kemanusiaan, seperti yang permasalahan dilema etika yang menimpa siswa di sekolah yang memang sudah dijelaskan panjang lebar. Berarti ini Pak Mandi, ketika ada permasalahan terkait dengan dilema etika, kita Pak Man di sini tidak memiliki waktu secara khusus untuk langsung ada masalah langsung diselesaikan, jadi langsung diselesaikan sendiri. Tapi dengan jalan kita musyawarah dulu dengan wakaf, dengan dewan guru, mendiskusikan apa yang harus diputuskan biar nanti keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan bersama, dan bisa juga tidak merugikan dua belah pihak, tapi sama-sama diuntungkan terkait dengan keputusan yang sudah diambil. Seperti itu, Om. Jadi intinya terkait dengan masalah dilema etika ini, memang keputusan yang harus kita ambil lebih banyak yang dalam ini melalui tahapan-tahapan. Memang harus diskusi, musyawarah untuk melibatkan wakil kepala sekolah, kemudian melibatkan wali, BK, kemudian
supaya keputusannya lebih akurat diputuskan melalui rapat bersama Dewan, rapat bersama ulama. Berarti ada prosedur-prosedur di sana dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan dari mulai dari yang ke bawah, dari wali, BK, Dewan Guru sampai ke rapat pleno semua Dewan Guru bersama di tempat. Berikutnya Pak Man. Nah, kira-kira dalam proses pengambilan keputusan seperti yang tadi yang sesuai dengan prosedur, waktu pengambilan keputusan juga tidak langsung tapi bermusyawarah. Kira-kira ada nggak hal yang efektif yang dalam pengambilan keputusan yang sudah Pak Man lakukan tersebut? Hal-hal efektif apa yang Pak Man alami dalam pengambilan keputusan kasus ini? Rasanya pengambilan keputusan yang sudah diambil bersama-sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, memang sisi baik buruknya itu memang sudah akan dipikirkan, tetapi sisi efektifnya perlu digarisbawahi, akan lebih baik keputusan yang kita berikan kepada siapapun yang mengalami masalah terkait dengan etika, akan lebih baik apabila keputusan itu tidak serta-merta langsung dari kepala sekolah. Jadi selaku kepala sekolah juga harus mendengarkan masukan, kemudian komentar, kemudian apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru terkait permasalahan yang memang dialami di sekolah, apakah itu dilema etika ataupun juga jadi hal efektif yang dapat diambil dari permasalahan itu adalah keputusan yang kita ambil itu sudah merupakan keputusan dari musyawarah mufakat. Jadi apabila keputusan yang berdasarkan musyawarah mufakat itu keputusan dari bersama-sama, rasanya akan efektif untuk dipertanggungjawabkan bersama-sama. Karena keputusan yang diambil di satu sisi bisa memuaskan pihak sekolah, di satu sisi juga bisa istilahnya memberikan peluang kepada pihak yang kedua ataupun permasalahan siswa tadi untuk terus bisa bersekolah di SMK Negeri 1 Kubu. Jadi sekali lagi keputusan itu akan efektif apabila permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepada ilmu etika dan juga moral itu keputusannya diambil secara musyawarah mufakat. Oh, berarti dengan musyawarah mufakat keputusan itu bisa diambil agar bisa dipertanggungjawabkan bersama. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut pasti akan ada kerikil-kerikil yang menghalangi dan ditemani. Kemungkinan akan ada perbedaan pendapat antara guru, wakil, atau dengan pimpinan itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Man, tantangan-tantangan apa yang sudah Pak Man alami terkait dengan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Apapun keputusan yang terbaik bagi kita, bagi yang mengalami permasalahan, pasti ada pengaruhnya kepada, utamanya kepada siswa yang lain, kepada Bapak Ibu Guru juga mengimbas kepada permasalahan yang sekira serupa dengan dilema etika yang ada. Pasti ada tantangan membanding-bandingkan. Seandainya nanti, kata seandainya nanti ada siswa permasalahannya memang hampir sama, atau nanti ada beberapa atau banyak siswa yang memang mengalami permasalahan seperti itu, apakah keputusan ini akan tetap diberlakukan oleh pihak sekolah? Pasti ada, seperti apa yang Pak Yoga katakan tadi, keputusan yang diambil itu pasti ada istilahnya tantangan-tantangan, karena
keputusan yang diambil ini, karena itu seperti apa yang saya katakan tadi, bertentangan dengan aturan di sekolah, walaupun itu mengandung dilema etika, itu mengandung yang satu pihak benar, yang pihak kedua juga benar, tetapi tetap itu bertentangan dengan aturan di sekolah. Nah, tantangannya itu nanti pasti ada pernyataan pesimis dari Bapak Ibu guru. Misalnya ada pernyataan kalau nanti peluang-peluang seperti itu dimanfaatkan oleh siswa yang lain. Kalau hanya 1-2 orang yang mengalami dilema etika seperti itu, tidak ada masalah. Tapi kalau itu dijadikan apa yang kita sudah putuskan dijadikan perbandingan oleh siswa yang lain, nah, sudah barang tentu ini yang bermasalah. Tidak hanya kepada kasus siswa yang tadi, ada kasus perkelahian, ada kasus pencurian. Misalnya di sisi yang satu pihak siswanya benar, contoh perkelahian misalnya pada saat jam olahraga siswanya benar, tidak sengaja menyenggol, tetapi siswa yang lain menganggap ini sengaja sehingga melakukan alasan benar. Nah, sehingga inilah yang dilema etika, inilah istilahnya permasalahan yang samar-samar gitu. Yang samar-samar memang kalau dari segi aturan harus diputuskan, dilema bagi pihak sekolah, dilema juga bagi yang mengalami permasalahan. Sehingga seperti saya katakan tadi, selaku kepala sekolah, memang di dalam mengambil keputusan itu, keputusan yang kita ambil kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kasih sayang. Nah, itu intinya sebenarnya. Berarti terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan, kita harus bisa sebagai pimpinan, kita harus bisa berlaku adil terhadap semua kasus dilema etika yang ada. Misalkan nanti ada kasus yang sama persis nanti atau bahkan sejenis, kita harus bisa juga sebagai pimpinan memutuskan hal yang sama agar nanti tidak merugikan kedua belah pihak terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada. Gitu. Ya, rasanya ya seperti itu harus diperlakukan. Terkecuali menunjukkan orang. Kalau memang sudah ada, karena ada sudah benar, ada salah, kalau memang sudah salah, ya semua harus diselesaikan dengan sebuah keputusan. Nah, yang memang sulit ini memutuskan untuk dilema etika. Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah menyangkut tentang dilema etika. Bukan di satu sisi permasalahan dengan siswa, juga kadang-kadang permasalahan dengan guru, dengan pegawai. Tetapi sekiranya kalau seperti yang akan disampaikan tadi, kalau masalah urusan etika yang memang sejenis seperti itu, kalau sudah keputusannya diambil secara musyawarah mufakat, melibatkan bapak ibu guru, kemudian melalui sebuah rapat, rasanya semakin kecil kadang ke depan. Jadi dengan musyawarah itu akan menghilangkan masalah dengan. Berikutnya Pak, tadi kan terkait dengan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan yang menghambat terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang bisa menguntungkan dua belah pihak. Nah sekarang kira-kira dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika atau keputusan moral, kira-kira apa yang bisa mempermudah aman dalam pengambilan sebuah keputusan itu? Intinya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama dalam pengambilan keputusan kepala sekolah itu tidak serta-merta langsung kepala sekolah. Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu duduk bersama, mencari keputusan yang terbaik, mencari keputusan yang dilandasi oleh suara terbanyak, musyawarah dan demokrasi. Rasanya seperti itu. Jadi sekali lagi mengedepankan keputusan yang didasarkan dilandasi musyawarah
Berarti kemudahannya adalah dengan melaksanakan secara mufakat dari Pak Mani. Dan kadang-kadang tidak hanya dengan pihak sekolah saja. Ya. Kalau memang permasalahan itu menyangkut kepada masyarakat, kepada orang tua, memang sebaiknya permasalahan itu tidak hanya bisa diselesaikan dalam satu tahapan, tetapi intinya kita memang harus berusaha dengan pihak yang bermasalah, masyarakat, bahwa ketika nanti kita sudah duduk bersama dengan diskusi-diskusi pada saat itu bersama dengan solusi-solusi yang ditawarkan, pasti ada jalan keluar yang terbaik, ada keputusan yang terbaik yang memang diambil oleh saya selaku oleh Yang terakhir itu Pak Man, dalam pengambilan keputusan sebuah persidangan etika atau tuntutan moral, kan Pak Man pastinya sudah sangat berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, baik dengan melaksanakan musyawarah mufakat dengan pihak sekolah maupun pihak luar. Nah sekarang dari pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Man sudah pernah laksanakan sebelumnya, kira-kira hal apa yang Pak Man bisa petik ataupun yang bisa Pak Man simpulkan terkait dengan proses Pak Man dalam melaksanakan atau mengambil keputusan terkait dengan bidang ini? Yang pertama rasanya yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, menyangkut terkait dengan nilai. Kemudian kalau kita sudah tahu sebenarnya di mana permasalahannya, kemudian keinginan apa yang memang diinginkan oleh kedua belah pihak, dan pihak sekolah sudah bisa memahami itu, rasanya kalau sudah kita pahami kemudian kita berusaha menyelesaikan dengan duduk bersama, dan syukur sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu, rasanya memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa setiap permasalahan yang ada, kalau kita sudah diskusikan secara bertahap kemudian bersama-sama, pastinya ada solusi atau jalan keluar yang terbaik yang kira-kira bisa diterima oleh kedua pihak. Berarti terkait dengan keputusan ada hal penting yang saya pelajari dari sini, yaitu setiap permasalahan yang ada, jika kita sudah duduk bersama berdiskusi, pasti akan ada solusi. Terima kasih Pak Man atas waktunya, sudah bisa bercerita terkait dengan pengalaman-pengalaman Pak Nyoman dalam pengambilan keputusan terkait dengan bidang etika. Demikian hasil dari wawancara yang saya lakukan bersama Pak Nyoman Suarsana. Semoga apa yang kami bicarakan dan diskusikan di sini bisa bermanfaat untuk semuanya. Om Santi 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 Om. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar
berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.